Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Sobat RRI, kita berjumpa lagi di podcast RRI. Dan kali ini kita kedatangan orang-orang yang spesial sekali dan mempunyai prestasi yang luar biasa. Ada teman-teman dari SMA Negeri Matauli. Halo. Halo, Pak. Halo, Bang. Halo. Halo. Iya, nah teman-teman, beberapa waktu lalu ada ajang prestasi di bidang keilmuan di Jakarta. Tepatnya ajang itu bernama Toyota Eco Youth 2025, di mana teman-teman kita dari SMA Negeri Matauli berhasil menjadi the first winner, pemenang pertama yang mengangkat inovasi yang sangat-sangat kental dengan kearifan lokal, yaitu adanya satu produk yang diciptakan sebagai solusi energi terbarukan. Penelitian itu bernama efektivitas kitosan dari limbah cangkang kepiting rajungan, di mana penemuan ini mengantarkan teman-teman kita menjadi juara pertama pada Toyota Eco Youth 2025. Dan di podcast ini kita bakal bahas terkait dengan inovasi, prestasi, dan juga apa yang menjadi latar belakang dari teman-teman ini pada akhirnya mengambil inovasi dari kepiting rajungan ini. Saya perkenalkan, di paling kiri saya ada Pak Vicky yang merupakan pembimbing dari adik-adik kita yang bernama Sadik dan juga Fauzan. Halo Sadik, Fauzan, kalian kapan jadi juaranya tepatnya? Kemarin tuh kami pengumumannya pada tanggal 25 Agustus, Bang. 25 Agustus Ya. berarti Bulan kemarin. bulan Bulan lalu. Ya, bulan lalu. Iya, Bang. 25 Agustus itu langsung hadir di Jakarta. Iya. Iya. Soalnya Tanggal Jakarta. 23 kami berangkat dari Sumatera Utara. Menuju Jakarta, Iya, Bang. Ya. berkompetisi dengan sekolah se-Indonesia, Dari seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. 25 besar itu, Bang. 25 besar. Iya, Iya, Bang, Bang. benar. Oke, dan akhirnya keluar jadi juara. Dan kalian membawa satu inovasi yang bernama kitosan dari cangkang kepiting. Ya. Boleh diceritain nih, dari mana asal ide ini muncul? Nah, asal muasal kami ide ini muncul, Bang. Pertama itu kami melakukan observasi, khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dimana kami menemukan suatu kasus yang dimana adanya industri pengolahan daging kepiting rajungan. Nah, industri pengolahan daging kepiting rajungan ini berketepatan di lokasi Kecamatan Tapanuli, Kelurahan Pergadungan. Nah, mereka, Bang, di industri tersebut mereka hanya memanfaatkan daging dari kepiting rajungan tersebut. Lalu sampah ataupun hasil produksinya berupa limbah mereka buang langsung ke laut. Ya. Nah, menurut data yang kami dapat dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap pemilik industri, bahwa limbah cangkang kepiting rajungan yang mereka hasilkan itu mencapai 109,5 ton per tahunnya. 9,5 ton. Luar biasa Ton kan. Itu tahunnya. jadi limbah Iya. doang ya? Iya. Iya, Bang. Oke. Jadi ibarat katanya nih, Bang, kalau kita kaki kita langsung menyentuh ke laut, itu bukan pasir lagi yang kita injakkan, tapi Dari langsung cangkang cangkang gitu ya? kepiting ya. Berarti bisa Saking menyukai banyaknya juga itu. ya? Karena kan keras. Ya, karena keras Oke. ya. Nah, dari situ kami memanfaatkan, oh, ini adalah suatu kasus yang mungkin yang sangat besar. Nah, bagaimana kita mengubah suatu permasalahan ini menjadi solusi, khususnya Ya. bagi masyarakat wilayah pesisir yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke. Nah, setelah kami mencari beberapa referensi dan beberapa rujukan, nah, adalah suatu rujukan yang kami temukan bahwa mereka memanfaatkan cangkang kepiting ini dengan campuran aquades. Aquades. Ya, justru kami berpikir, Bang, karena kami yang notabene berwilayah di pinggiran pantai, bagaimana aquades tersebut kami ganti dengan air laut. Nah, disitulah kami melakukan uji perlakuan ataupun uji penelitian. Nah, ternyata hasil dari uji perlakuan kami ini, yakni cangkang kepiting yang kami olah menjadi kitosan, dicampurkan dengan air laut, bisa menghasilkan energi listrik yang jauh lebih besar. Oke, tahan dulu. Nah, Berarti awalnya ini kepiting rajungan ini cuma dagingnya doang yang dimanfaatkan sebagai Iya. bahan ya. Untuk Iya. ekspor. Untuk Kalau ekspor. Hmm. Dan cangkangnya malah jadi limbah yang begitu banyak ya, 100. dan itu 9,5 kemudian ton. itu memang kasusnya itu karena dia itu langsung dibuang ke laut gitu. Oke. Kan jadi dia bisa secara tidak langsung merusak ekosistem. Nah, makanya saya waktu
menjadi pembimbing mereka itu coba kalian nih cari-cari deh apanya masalah ini bisa nggak dicarikan solusinya. Iya. Karena kalau dikatakan si kepiting ini jadi apa namanya bangkainya lah ya kan dibuang, itu juga punya isu kesehatan juga kan? Iya. Iya. Dapat merusak ekosistem juga. Ekosistem, Iya, ekosistem kesehatan juga. juga. Dan bisa juga menghasilkan terumbu karang, Mas. Iya. Oke, tapi kan ada fakta itu kan bahwasanya ada si cangkang kepiting yang terbuang. Tapi ide pada akhirnya itu bisa jadi satu ide yang kalian bawa ke Toyota EcoYout itu bagaimana latar ceritanya itu? Nah, itu Fauzan mungkin. Untuk latar belakang kami mengambil ide kami ini salah satunya kan kami pertama kali itu ingin memanfaatkan limbah kulit pisang Bang yang berada di asrama salah satunya. Tapi dikarenakan kami melihat bahwasannya limbah kulit pisang yang berada di asrama Mataul ini masih dikit dan pihak Toyota ini kan melihat semakin besar limbahnya semakin besar juga nilainya katanya. ya. Jadi kami terjun langsung Bang ke lapangan khususnya di Kabupaten Tabel Tengah di Kecamatan Pergadungan. Kami menemukan ada suatu industri yang memanfaatkan daging kepiting rajungannya aja Bang. Dari situ kami mengambil ide inovasi yang dimana pemanfaatan limbah cangkang kepiting dengan campuran air laut untuk menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan bagan tancap. Oke. Tapi itu pasti tidak tiba-tiba kan? Maksudnya Iya. Pak Vicky bilang, ya udah deh, coba kalian lihat itu jadi inovasi apa yang bisa kira-kira bisa terjadi dari cangkang kepiting itu. Apakah pada saat itu kalian sudah tahu bahwasanya si kepiting ini bisa menghasilkan salah satu sumber daya listrik atau kalian ujikan lagi? Makanya kemarin itu setelah mereka dapatin kasus, nah saya selalu selaku pembimbingnya itu coba nih kalian bedah jurnal dulu. Kira-kira ada nggak yang bisa kalian manfaatkan dari limbah ini? Misal contoh kayak ternyata dari struktur kitosan ini bisa struktur limbah ini, cangkang ini bisa dimanfaatkan, ternyata diolah lagi, diekstrak lagi menjadi salah satu yang bermanfaat ke nyawanya itu. Itulah kitosan tadi kan. Tapi awalnya sudah dipelajari kah sebelumnya Pak Fikri? Oh, kalau misalnya dipelajari itu sebetulnya tidak. Kami pelajarinya itu dalam bentuk jurnal aja. Pelajari jurnal. Ketika mereka udah dapat nih patokan inti dari ini bisa nih, langsung adopsi. Nah, next kemudian baru ketika itu coba lagi cari jurnal yang lain. Misalnya apa yang dimanfaatkan, lihat sekeliling lagi. Oh, ternyata air laut Pak yang jurnal A ini dia memanfaatkan air tawar. Kita coba inovasi kembali untuk membedakan kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kita kan ada mendapatkan inovasi terbaru dari kegiatan ini gitu. Jadi itu nggak hanya lumayan panjang prosesnya Bang. Jadi itu kayak benar-benar harus diuji coba lagi karena kan rujukan ada, hasil kan belum tahu. Jadi memang dibuatkan dulu serangkaian uji coba untuk nantinya ketika mendapatkan hasil baru dibuatkan lagi produknya gitu. Nah, kayak gitu sih. Berarti kita katakan ini eksperimen ya. Iya, Bang. Bentuknya eksperimental. Bahwasanya memang ada satu kasus limbah dan juga punya potensi merusak lingkungan. Pada akhirnya adik-adik kita ini melakukan eksperimen, belajar lagi, kemudian akhirnya bisa melihat ini jadi satu potensi inovasi. Iya, betul. Pada awalnya kalian seyakin itukah ini bisa menjadi sesuatu untuk di Toyota EcoYout? Kalau untuk seyakin itu kami yakin Bang untuk masuk ke Toyota EcoYout. Tapi pada saat wording kami di Jakarta, di situ saya sama Sadek rekan seperjuangan kami insecure Bang. Kami Kenapa? dikarenakan pada ngeliat itu, wih mantep ya produk mereka gitu. Kayak mereka itu kayak apalagi waktu exhibition Mas ya, waktu pameran itu kayak ada yang menampilkan di di stand mereka itu kayak mereka udah dapat rekor muri dan juga udah kayak mereka itu kayak benar-benar menghasilkan dengan suatu teknologi yang udah benar-benar Mas? Udah uji kualitas gitulah. Dan luar biasa kali. Ada yang dari manfaatkan dari drone dan segala macam. Sementara kami kan Mas bisa dibilang aduh kayaknya baik nih yang lebih bagus gitu Mas. Oke. Emang belum ada berprasangka kami paling saya bilang gini, Dek,
palingan kita nih dapat juara harapan ya. harapan 2, harapan 3 Ya, ini. bener. Situ emang gak ada berprasangka bahwasannya kami dapat juara 1 situ. Oke. Cuman waktu pada intinya memang waktu kami mau presentasi, Pak Fikri lah Bang selaku guru pembimbing selalu meyakinkan kami bahwa selama usaha kami selama ini tidak sia-sia. Oke. Tadi kan dikatakan bahwasanya display dari teman-teman kompetitor yang lain bagus-bagus. Emang apa-apa aja yang di sana yang menjadi saingan kalian, yang bikin Fauzan kagum deh, yang akhirnya bikin insecure itu apa? Yang Analogi apa? dari SMA orang Jawa, Iya. yang mana mereka memanfaatkan energi listrik juga Bang untuk menjadikan pengganti pom bensin. Oke. Iya. Bikin SPBU itu? Iya, Iya. pom listrik. Jadi kayak rasanya mereka pas lihat video gitu kan udah pakai di bawah udah ada pom listriknya untuk mobil digunakan atau karena kan di sekolah mereka itu rata-ratanya siswa-siswinya memakai sepeda listrik. Iya. Disitulah pakai. Yang juara 2 juga bagus itu, Pak. Radio? Yang juara 2. Oh, Yang juara 2 itu dari Merauke. iya. Nah, jadi Itu apa inovasinya? inovasinya tuh mereka itu memanfaatkan, kan di Merauke itu kan salah satu wilayah mereka itu penghasil sapi. Iya. Nah, sapi itu kan dia bakal mengeluarkan feses ya, Bang ya. Nah, feses itu karena dia sapinya banyak, feses itu kan bisa menghasilkan zat metana. Iya. Kalau misalnya seandainya terurai ke laut, ke langit itu bisa merusak lapisan ozon, nah gitu-gitulah. Oke. Jadi kotoran itu dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk. Nah, pupuknya ini bisa ditambahkan dengan, kan mereka notabene makanan pokoknya itu sagu ya. Nah, sagunya itu kan jadi ada ampasnya juga. Iya. Nah, ampasnya itu ditambahkan ke kotoran sapi dijadikan pupuk. Nah, itu juga salah satu memang luar biasa kali sih. Memang ternyata mereka juga menghasilkan produk yang lumayan bagus. Nah, tapi mungkin ada 1 atau 2 hal yang mungkin mereka lebih unggul daripada mereka. Itu pun kata di spill penyelenggara beda-beda tipis, 0,1, 0,2 dengan juara 1 sama juara 2 gitu. Nah, Sobat RRI, jadi ini Toyota e-Coyote ini memang ajang inovasi yang melibatkan banyak pelajar gitu ya di seluruh Indonesia. Apakah dari SMA doang atau dari perguruan tinggi juga? Dari SMA SMA, 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 SMK. Nah, tadi sudah kita dengar ada display macam-macam gitu ya. Ada energi listrik dari sumber daya yang lain, kemudian juga ada Pupuk. pupuk gitu. Tapi yang menjadi juara 1 itu adalah efektivitas kitosan dari cangkang kepiting rajungan ini. Boleh diceritakan inovasi ini dalam rangka apa, menjawab apa, dan kemudian manfaatnya apa nih? Ya, boleh. Silakan. Mungkin ada kaitan juga Mas. Dan kami Mas, inovasi kami ini kan Mas tentang berkaitan dengan biobaterai. Biobaterai. Ya, Oke. mungkin ada kaitannya dengan inovasi mobil Toyota yang terbaru, ya ini mobil hybrid. Oke. Ya. Nah, sekilas sedikit saya ceritakan bahwa inovasi mobil Toyota ini kan mobil hybrid. Nah, waktu kami di Jakarta, kami tidak hanya berkompetisi doang, Mas. Tapi kami juga mengunjungi studi tour gitu. Studi tour ke pabrik Toyotanya langsung, yakni lokasi di Karawang. Nah, mereka di sana menjelaskan bahwa inovasi terbaru mereka mobil hybrid, yang dimana mereka memanfaatkan 2 bahan baku utama, yakni baterai yang berasal dari bahan bakunya litium, yang kedua yaitu air. Oke. Nah, yang mereka takutkan bahwa bahan baku litium ini yang digunakan sebagai baterai ini akan hangus ataupun akan habis, karena maksudnya tidak terbatas. Yakni ini termasuk sumber daya alam yang terbatas, dan bagaimana kita menemukan suatu inovasi dan solusi bisa menggantikan baterai litium tersebut dengan inovasi yang tidak terbatas serta berbasis ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu juga Mas, bahwa banyak sekarang mobil-mobil yang masih menggunakan bensin itu kan Mas mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Dan itu bisa menghasilkan dekarbonisasi. Polusi. Iya, polusi. Ya. Mungkin itu sih Mas salah satu tujuan Toyota, yakni mereka bisa menciptakan suatu kendaraan yang memiliki karbon dioksida sangat kecil, sehingga efek karbonisasinya berkurang. Oke. Iya. Dan si kitosan dari cangkang kepiting rajungan ini itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk nelayan bagan tancap. Nelayan bagan tancap. Iya, Bang. Untuk penerangan. Untuk sebagai penerangan di lampu bagan tancap, Bang. Yang dapat digunakan nelayan bagan tancap dari jam
7 malam sampai jam 5 subuh. Iya. Seberapa besar daya listrik yang dihasilkan dari kitosan cangkang kepiting ini? Dari produk kami ini, produk Citosan Extra Smart ini yang dapat dihasilkan sebesar 18 voltase, Bang. Untuk dalam satu paket apa? Dalam satu paket box kontainer yang sudah kami siapkan, Bang. Yang dimana dalam box kontainer itu kami siapkan lagi box sekat. Yang di dalam box sekat itu terdiri yang sudah kami campurkan air laut, dengan campuran kitosan, Bang. Sebesar 2 gram kitosan. Berarti komposisi di dalam box itu apa aja? Nah, jadi gini Mas. Dalam box sekat itu kan Mas terdapat 18 sekat. 18 sekat. Nah, dari 18 sekat ini terdiri satu sekatnya itu terdiri 6 sekat. Nah, jadi satu sekatnya itu diisi dengan 120 ml air laut dengan 2 gram kitosan. Oke. Iya. Air laut dipadu dengan kitosan. Ya. Iya, Bang. Bubuk apa? Bentuk kitosan ini apa? Serbuk putih. Serbuk putih. Iya, Serbuk putih. putih. Berarti cangkang itu dihalusin dulu gitu. Iya. Gimana prosesnya? Yang cangkang kepiting itu kami jemur selama 3 hari 2 malam dengan sinar matahari. Iya. Setelah itu kami oven selama 2 jam dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu memasuki tahapan pengurusan atau penghancuran, Bang. Oke. Dari Berarti akhirnya jadi serbuk gitu ya. Iya, enggak. Setelah tahapan itu kan sudah hancur, Bang. Lancur. Sudah hancur itu memasuki tahapan deproteinasi, deasetilasi dan demineralisasi. Itu untuk secara sederhana untuk mengurangi kadar protein, Ya. kadar mineral yang kayak gitu. Jadi sehingga memang dia bentuk hasil akhirnya tuh bentuk tepung. Jadi kayak dikurangin lah zat airnya, mineralnya dan lain-lain. Tapi pada Itu akhirnya kan sederhana. muncul pertanyaan, kok bisa si kitosan si serbuk itu dipadu dengan air laut tiba-tiba menghasilkan energi listrik kayak itu? Nah, itu seperti yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Mas ya. Ya, saya termasuk. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa kitosan ini kan Mas melalui 3 tahapan. Oke. Yakni proses demineralisasi, deproteinasi dan desetilasi. Nah, fungsinya Mas fungsi ketiga proses ini yakni untuk mengeluarkan sifat-sifat zat mineralnya, protein dan segala macamnya. Nah, jadi kitosan ini Mas ini bahan polimer alami yang sebagai fungsinya untuk sebagai peningkatan daya hantar listrik. Nah, ini Mas memiliki fungsi sebagai kalau seperti yang kita tahu, kalau elektron itu Mas ya positif. Ya, Kalau proton itu kalau proton itu positif, kalau elektron itu negatif. negatif. Nah, jadi paling banyak ataupun paling mayoritas kitosan ini mengandung banyak proton. Proton. Ya, ini bisa dibilang larutan yang positif lah, Mas. Nah, sementara untuk air laut ini kan Mas bisa dibilang kandungan elektrolit yang sangat tinggi. Karena mengandung garam, iya, dan bersifat korosif. Jadi ketika larutan si positif digabungkan dengan negatif, biasanya bisa menghasilkan energi listrik. Ya. Oh, ini ya makanya garam itu mengandung elektrolit ya. Iya, elektrolit ya. Oke. Ya, saya tahu itu karena ini dibilang kalau kita dalam kasus kesehatan gitu kan, misalnya lagi diare gitu kan, kehilangan elektrolit, itu kan minum oralit atau sesuatu yang punya elektrolit gitu kan, yang dari air garam dan kandungan garamnya ada. Kandungan garam. Oke. Berarti si kandungan garam yang dari air laut ini sebagai energi positif ya, si ionnya. Iya. Positif, kalian ditambahkan dengan kitosan cangkang kepiting itu dengan senyawa negatifnya. Terbalik, Mas. Gimana? Kalau yang air laut ini Air laut negatif. Air Ya. laut negatif. Oke, air lautnya negatif, akhirnya si kitosan ini yang jadi positif. Ya. Itu digabungkan terjadi gesekan atau apa? Apa yang menyebabkan energi itu terjadi? Nah, sebenarnya itu kami campurkan dulu, Mas. Menggunakan magnetic stirrer. Jadi Magnetic stirrer. Oke. Nah, setelah kami campurkan dan sudah kitosannya larut di dalam air laut tersebut, lalu kami tuangkan ke dalam box sekat. Nah, sebagai penghantarnya kami menggunakan kawat dan batang karbon. Oke. Menuju apa? Kawat ini menuju Baterai bekas dari lampu emergency yang sudah kami siapkan, Bang. Iya. Ada 2 baterai bekas itu yang sudah kami siapkan. Jadi kami itu memiliki metode charging system. Oke, ya ini menarik. Yang dimana kami charger selama 10 jam dan dapat digunakan selama 12 jam. Jadi
produk air laut tadi yang dicampurkan dengan kitosan dituangkan ke dalam box sekat. Box sekat itu sudah kami siapkan kabel yang akan disambungkan dengan baterai bekas yang sudah ada di kontainer. Situlah akan metode charging system selama 10 jam. Ya, benar sekali. Oke, berarti ini urutannya ya. Pertama dari si air laut dan si kitosan yang dicampurkan, Iya bang. Ya, dialirkan ke Box sekat. satu wadah Yang namanya sudah sekat ya kami tuangkan. untuk mengubah energinya di situ. Ya. Iya bang. Dan energi itu dimasukkan ke baterai bekas. iya betul. Iya bang. Akhirnya baterai bekas ini punya energi di dalamnya. Iya bang. Ya. Dan baterai bekas inilah yang bisa mengalirkan kemana saja. Ke lampu. Lampu. Oh, Ya. oke. Dan juga produk kami ini memiliki inovasi bang. Ya. Speaker. Ya. Speaker, Iya speaker. speaker horek. Enggak lah, speaker oranye kecil. Ini speaker untuk menghibur. Contohnya kami kan sudah terjun langsung ke nelayan bakan tancap yang dimana saya pikir nelayan bakan tancap ini pakai mesin atau apa, rumah pakai tenaga sendiri bang. Ya. Maksudnya gimana? Untuk kan jaring diturunkan, itu pakai tenaga sendiri, tenaga manusia. Manual, Mas. Manual. Manual. Iya, Nah, jaringnya. kayak Iya, betul. ada ini ya. Baru di situ saya lihat mereka bekerja sendiri bang di malam hari, dari malam. Saya lihat dari situ kami melihat bahwasanya nggak boring jadi ya. Oh iya. Di situ kami buat inovasi yakni speaker. Iya, diinovasikan kembali lah di produk mereka itu, Bang. Tapi hidup speakernya. Hidup bang. Bisa koro-koro. untuk Bluetooth untuk menghidupkan lagu dari Spotify. Oh iya. Ya. Tapi dengerin RRI juga lah. Iya. 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 Ya benar juga sih. Apa ya? Pertanyaannya gini ya. Kenapa? Ini tadi menyambung dari Pak Vicky nih. Pak Vicky mungkin bisa menjawab, menduga-duga, atau mungkin bisa sudah dikasih penjelasan dengan Dewan Juri. Kenapa bisa ini yang menjadi juara satu? Apa yang membuat ini istimewa? Yang saya tangkap ya, Hmm. Bang, kan dari semua inovasi yang banyak yang luar biasa itu kan pasti ada nih nilai plus dari mereka. Nah, jadi pas di spill itu salah satunya etika sih, Pak. Nah, etika. Nah, karena memang mereka ini terkenal dengan etikanya yang baik di situ. Nah, apalagi memang background mereka ini kan juga semi militer ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi itu yang pertama, ketenangan juga salah satu poin utama dari mereka bisa menang karena memang banyak yang ide mereka itu bagus, tapi ketika presentasi di depan juri yang banyak itu gugup. Ya. Nah, itu salah Kayak satu rasa poin tusuk gitu. ya, Oke. salah satu karena memang bagus pun kita ketika mempresentasikannya gugup, nggak keluar tuh yang bagus itu. Ya, ide-ide. Ide-ide yang bagus tuh nggak keluar. Iya. Nah, penemuan itu. apalagi memang waktu itu presentasi hanya 7 menit, Pak. Wow. Mau mempresentasikan sebanyak itu hasil Iya. mereka 14 slide. 7 menit. Makanya saya bilang sama mereka, kalian bernapas aja tuh udah 7 menit. Saya bilang gitu. Jadi kalian memang harus dari awal itu udah harus ready, mental harus kuat. Kalian pun ditanya gimana pun pertanyaan, kalian harus udah siap gitu. Jadi itu yang saya tangkap apa sih pembeda mereka dari teman-teman yang lain. Walaupun saya kan nggak bisa bilang mereka jelek karena 25 besar itu dari 1125 itu masuk ke 25 besar ke nasional tuh yang Udah sangat udah ketat pemenang sekali. semua sebetulnya, tapi siapa yang ready aja di situ kayak gitu. Total pendaftar proposal saya lihat dari CNN Indonesia bang, yang dimana 9.972 bang Wow. di situ. Jadi pihak Toyota mengambil dari 9.972 itu mengambil 1.125 proposal bang dari seluruh Indonesia. Dari 1.125 proposal dari seluruh Indonesia itu SMA SMK mereka mencari yang terbaik, yakni 100 proposal terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi kelang waktu itu sebulan atau sampai 2 bulan. Dari situ dari 100 proposal terbaik pihak Toyota mengambil lagi sebesar 25 proposal terbaik dari seluruh Indonesia dari 100 proposal. Jadi mereka mencari terbaik dari yang terbaik lagi. Alhamdulillah kami dari SMA Negeri 1 Matul Pandan lulus menjadi 25 proposal terbaik dari seluruh Indonesia bang. Yang akan awarding pada tanggal 25 hari itu. Oke. Tanggal 25 Di Agustus. tanggal 25 itu berarti kalian bersaing dengan 24 peserta 24 lainnya. sekolah. Oke. Akhirnya jadi juara. Ya. Alhamdulillah juara bang, juara satu. Ini apa ya? Setiba-tibanya saya bangga sekali dengan si Volga dan Tapeng ini karena berpikir di tengah degradasi
kualitas, integritas dari anak-anak muda. Ternyata si Bolga Tapteng ini menyumbang juara loh, calon-calon ilmuwan dari Amin, si Bolga amin. Tapteng yang akan Amin. apa namanya ya, yang di masa depan mungkin bisa jadi mengharumkan nama si Bolga Tapteng juga gitu ya. Amin. Mungkin kita terakhir nih terkait kompetisi. Emang kalau menang Toyota Eco Youth ini dapat apa sih? Aduh. Mungkin yang pertama kalau kami dapat apa ya Mas ya? Iya. Dapat ibaratnya dapat nama lah. Dapat Ya, nama, apalagi pride gitu ya, pride gitu, kebanggaan kebanggaan gitu. gitu. Oke. Apalagi sejujurnya juga sertifikat yang kami gunakan ini sangat membantu kami lah untuk lanjutan studi, baik itu dari PTN ataupun kedinasan. Pengalaman. Ya, pengalaman juga pastinya. Mas. Pengalaman sangat besar Mas. Eh. Apalagi first time juga ke Jakarta. Ya, Jadi ya Atau first time juga naik pesawat. naik pesawat first time. Really. First time. Jadi selama saya di pesawat saya nggak tidur Mas. Lihat aja. Iya. First time itu kan dinikmati dong. Perubahan mindset juga untuk mereka. Ya, Jadi mindset juga, Mas. ternyata tuh hidup itu nggak hanya di si Bolga, Tapteng. Utara ya. Itu yang paling gitu. betul sih. Iya. Apalagi kan berjumpa dengan orang-orang hebat dari seluruh provinsi provinsi Indonesia ini. ya. Berjumpa dari Papua yang nggak sangka-sangka nggak punya teman dari Papua, akhirnya punya teman jadi ya. Oh, iya. Itu berapa hari kalian di sana? 3 hari ya? 5 hari. Mas. 5 hari. 5 hari. Iya. Itu di karantina kah atau gimana? Enggak Nah, Bang. kami kebetulan kami ingatnya di hotel, Mas. Di Hotel Manhattan. Itu maksudnya full kompetisi atau Enggak. ada sesi kalian itu dalam satu ruangan untuk mengikuti aktivitas bersama gitu? Ada, Mas, ada. Boleh diceritakan? Nah, jadi sebelum itu kan Mas kan kami kan Mas berangkatnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu kami berangkat ke Jakarta. Nah, setelah tiba di Jakarta kami mengikuti kayak jalan-jalan gitu Mas, mengikuti jalan-jalan dengan transportasi umum selama di Jakarta. MRT. Kayak contoh MRT, KRL dan segala macamnya. Nyoba. Ya. Dari panitianya atau Dari Dari panitia panitianya. sudah kami Iya. dikasih dana untuk uang saku untuk MRT gitu Mas. Ya. Di situ merasakan hiruk pikuk Jakarta. ya. Siap. Nah, Siap. itu waktu kami tiba di Bundaran HI sorenya, Hmm. situ kami kayak kumpul-kumpul gitu Mas, kumpul-kumpul terus juga dikasih kayak buat video pengalaman bagaimana keberangkatannya, seru nggak? Nah, tiba di hari Minggunya, di situ kami penjurian. Ya, di situ kami penjurian. Itu dimulai start dari pukul 8 pagi ya Pak ya, sampai pukul 5 sore. Nah, di situ kami dapat urutan 23. 23. Jadi kami tampil di pukul 5 sore juga Mas. Di terakhir-terakhir kami Paling tampil. akhir ya. Iya. Saya pas malam pas momen itu apa sih apa menyebabkan kami jelek atau apa yang Ya. 23 gitu. Oke. Karena memang sejujurnya Mas waktu kami tampil itu Mas ya, itu muka-muka juri udah muka kecapean semua. Jadi udah muka tegang semua gitu Mas. Tapi pas kami masuk muka orang tuh apalagi untuk profesor dari UI seru sekali Mas. Jadi tegang. Iya, tegang kali. Apalagi Gimana sih orang serius itu? pas pertanyaan masuk sisi tanya jawab kan juga 7 menit kan Mas. Iya. Di situ pertama kali yang bertanya itu saya tidak lupa Profesor Yatna Supriyatna. Yang dimana profesor itu menanya saya tidak ngerti dengan presentasi kalian, saya tidak ngerti dengan produk kalian, saya tidak ngerti apa yang kalian maksud. Tengok-tengok kan berdua Mas. Iya, langsung kayak terkejut gitu Mas. Langsung aduh. Jadi memang ini waktu gimana itu nih, gitu, Mas. lucu juga. Jadi memang waktu itu kan mereka udah panik kayaknya. Iya. Pak. Saya udah nengok tuh kayak, oh ini udah panik nih. Saya pegang aja tuh punggungnya. Kalian tenang dulu, karena itu kan mental ya Pak ya. Iya, iya. Ya kayak langsung ditodong. Ya saya nggak ngerti apa yang kalian bilang. Saya nggak ngerti apa yang produk kalian nih gitu-gitu kan mental tuh langsung down biasa. Kayak Saya punggung setahun ini jadi gitu. saya pegang aja punggung orang ini. Coba dulu siapkan dulu mental kalian. Nanti bawa produknya. Langsung ke depan. Jelaskan ke bapak itu pelan-pelan. Coba gitu kan aja. Karena itu udah panik kan Pak. Ya, apa mereka kan takutnya nanti down mentalnya kan. Jadi ditenangkan lah sebisa mungkin. Jadi dengan mental kami bawa produk kami ke depan profesor itu. Jadi kami jelaskan ulang lagi dengan Bapak Profesor. Di situ Bapak Profesor sebenarnya udah ngerti tapi entah sengaja atau apa gitu. Iya, gitu, Mas. Jadi pihak-pihak Toyota ada juga dari Kementerian Lingkungan Hidup jadi segan untuk bertanya. Jadi walaupun udah habis waktu 7 menit sampai dibilang pihak Matauli harap mundur udah cut sudah off. habis. Iya, Tapi tetap pihak dari Toyota kayak mana ingin menjatuhkan kami di situ dengan argumen-argumen mereka. Pertanyaannya ya. Oke.
Selain itu, selain kebanggaan juga apalagi ini yang didapati dari Toyota Iko? Kalau saya sih Mas, pengalamannya selama Jakarta itu brand mindset. Was mindset lah. Wash mindset. Ya. Kenapa harus dicuci mindset? Karena Ada yang salah dengan mindset kita selama ini? enggak. Sebelum itu Iya, kayak sebelum itu mungkin lebih tepat. karena saya juga tinggal di Dimpon Mas ya. Jadi orang itu beranggapan kalian harus jadi ASN, harus jadi tentara, harus jadi polisi dan segala macam. Ternyata di Jakarta banyak sekali segala jenis pekerjaan gitu Mas. Contohnya selama saya ini kan Mas cuma lihat Tokopedia hanya di dalam handphone doang. Di sana waktu kami keliling-keliling, oh ternyata ini ya kantor Tokopedia yang selama ini dilihat dari handphone gitu Mas ya. Sadar bahwasanya dunia ini luas sekali. Iya, Iya. gitu Mas, benar. Oke. Nah, anyway kita pasti bakal ngomongin masa depan karena kita anak muda gitu ya. Ya. Di masa depan kalian mau membawa penemuan kalian ini seperti apa sih proyeksi ke depan? Untuk proyeksi ke depan Untuk proyeksi ke depan tentang produk kami ini, kami harapkan produk kami ini tidak hanya sampai di kami aja. Ya. Apalagi kami sudah kelas 12. Ini karena kan kami nggak selalu atau stay terus di Matauli Pandan. ya. Jadi harapan kami kepada adik-adik kami yang ada di Matauli dapat melanjutkan produk kami ke depannya yang akan dikembangkan atau digunakan oleh nelayan Bagan Tancap di Kabupaten Tabel Tengah. Bukan hanya di Kabupaten Tabel Tengah, tapi di seluruh Indonesia harapan kami. Ya. Apa yang akan dikembangkan dari penemuan ini? Mungkin yang pertama yang akan kami kembangkan itu Mas, mungkin kami akan membuat tempat sampah khusus gitu Mas. Tempat Sampah sampah khusus, khusus ya. untuk Khusus tangkap kepiting rajungan. oh. Ya. Oke. Karena selama ini kan Mas kan tangkap kepiting kan Mas kan langsung dibuang ke laut. Nah, bagaimana kami dibuat tempat sampah khusus tangkap kepiting rajungan dan di mana dari sinilah mereka bisa langsung ngambil dan bisa langsung dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Mungkin satu lagi kalau bisa ditambahkan kayak apa lebih sederhana lagi mungkin produknya ini mungkin kayak apa namanya produk ini tuh bisa sistemnya tuh lebih mudah dibawanya kayak Portable. Ya, portable. Nah itu kayak pengembangan lebih lanjut lah karena itu kan produk yang kami buat itu kan masih sederhana. Jadi itu kayak kalau bisa produknya itu diinovasikan kembali biar dia lebih kayak tadi portable kalau bisa kayak apa dibilang Bapak Asro itu Efisien ya, Pak? efisien Efisien, sangat lebih efisien. efisien lah Lebih untuk efisien. apanya. Lebih mempermudah Mempermudah ya, penggunanya. Mas. Lebih mempermudah penggunanya untuk mengaplikasikan produk ini gitu. Kalau itu kan tempatnya masih sederhana, Iya, iya. apanya masih sederhana. Dia banyak. nggak harus dekat kan antara si kitosan dan air laut, kemudian si baterainya nggak harus berdekatan. Kebayangnya gini, bisa nggak itu dijual nanti baterai si dari kitosan kepiting rajungan ini? Baterai dari kitosan ekstra smart ini Mas. Untuk produk kami ini untuk kedepannya bisa dijual Mas. Dikarenakan tapi untuk tahap untuk keberlanjutan lagi Mas untuk tahap pengembangan. Ya. Salah satunya seperti seperti produk ini kan kami menggunakan air laut yang dimana air laut ini bersifat korosif jadi menyebabkan karat pada kawat. Oke. Jadi kawat itu akan menghambat aliran listrik kalau berkarat di kawat Mas. Dan juga Mas, kami juga sebelum melakukan pemasaran kepada masyarakat, kami tentunya juga akan melakukan sosialisasi Mas kepada masyarakat bagaimana kesepakatan dengan harga jual yang bisa diterima oleh masyarakat gitu Mas. Karena kebayangkan, oke dia di Bagan Pancang boleh gitu Ya. Bisa juga untuk camping di gunung Iya. dan nggak harus di laut kan Iya. Iya. menggunakan si baterainya. Bahkan kebayang mungkin bisa jadi ini juga sih solusi-solusi yang seperti tadi kan jadi bahan bakar juga. Ya. Oke. Nah, kalian memang punya cita-cita sebagai saintis atau justru kalian punya cita-cita lain selain menjadi orang yang punya inovasi-inovasi seperti ilmuwan? Ada ini atau memang ya udah deh saya masa depannya jadi ilmuwan saja gitu. Kalau saya Mas di sisi lain saya pengen bercita-cita untuk universitas luar negeri salah satunya Mas di Mana? Universitas Tokyo. Tokyo. Ya. Yang dimana saya pengen masuk teknik Mas, teknik mesin salah satunya. Tapi di sisi lain orang tua juga pengen saya akademi militer. Pengen bercita-cita jadi taruna akademi militer dan juga saya juga kan dari kecil pengen jadi taruna akademi militer Mas. Oke. Jadi
saya sekarang melihat kemana sih tujuan saya sekarang. Jadi untuk sekarang nih saya masih berfokus pada Taruna Akademi Militer Mas. Tapi dengan mencari beasiswa untuk ke Tokyo salah satunya Mas. Bagus. Kenapa harus Tokyo? Kenapa nggak Harvard atau apa? Apalagi kan udah ada kalau bilang goals untuk dengan sertifikat Toyota ini Mas. Oh, Nah, jadi saya ingin masuk. relate ke Iya. ke Jepang. Iya. Oke. Jadi saya ingin bergabung join kepada pihak Toyota salah satunya. Wow. Nah. Mana tahu nanti bisa jadi Iya. ilmuwan Toyota. Jangan jadinya. sampai Amin. di Iya. apa kan kesempatannya kan Hmm. Bang. Kalau bisa ini kan udah ada dapat apa jalan nih. Iya. Jangan disia-siakan Iya, gitu. Mas. Pepet terus gitu Iya. ya. Untuk Sadik gimana? Kalau saya sendiri Mas, saya cita-cita akhir saya mungkin ya Mas ya. Cita-cita terbesar saya pengen jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, setelah saya lihat beberapa flashback beberapa menteri itu Mas, itu mereka punya perusahaan masing-masing. Contohnya kayak Denny Makarim, mereka punya Gojek, ya. Nah, jadi sebelum saya jadi menteri, saya berpikir Mas, oh berarti saya juga harus menemukan suatu inovasi. Contohnya, saya tertariknya itu di bidang sains. Oke. Ya, mungkin itu sih Mas yang Apa maksudnya apa pengembangan di masa depan yang akan kamu mungkin udah menemukan ini nih si efektivitas kitosan dari kopi rajukan sebagai apa namanya pengantar listrik. ya. Mau menemukan apa lagi gitu? Mungkin untuk sekarang Mas ya, saya mungkin ketariknya tentang roket. Roket. Ya. Oke. Jadi banyak sekali kan Mas kan. Contoh ini Mas kan, kayak NASA dan SpaceX. Iya. Mereka itu meluncurkan roket itu kan Mas, menggunakan api. Oke. Nah, itu kan Mas bisa menggunakan karbon dioksida mungkin ya, dekarbonisasi. Hmm. Nah, seperti kita tahu Mas, kalau Roket ramah lingkungan ini ya. ya bisa dibilang ya. Oke. Ya. Nah, saya inovasikan bagaimana roket ini, yakni di mana mereka menerbangkannya ataupun asapnya itu berasal dari hidrogen. Oh. Jadi Gas. kalau kita seperti yang kita tahu kan, Hidrogen gas ya? Gas. iya, Oke. senyawa dengan air lah Mas. Jadi kalau air ini kan Mas kan ditembakkan dengan tekanan yang tinggi, itu bisa menghancurkan sesuatu ya Mas ya mungkin. Jadi air ini diubah lagi jadi suatu gas, dan di mana gas tersebut bisa dihasilkan ataupun bisa digunakan untuk roket Mas ya, semacam ramah lingkungan gitu, kurang lebih. Iya. Menurutmu itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Oh iya. Ya, Iya, karena apapun itu semua pasti berasal dari imajinasi kan. Iya. Siapa orang yang bisa menebak sih kepiting kitosan bisa jadi listrik gitu. ya. Kalau Kalau nggak ada percobaan Dicoba. harus sungguh-sungguh juga saudara. untuk Pak Fikir nih, Ya, apa sih peran dari Matauli dari sekolah Sadik dan juga Fauzan ini dalam bisa dikatakan dalam Toyota EcoYouth ataupun mungkin nanti memproyeksikan kedua siswa berprestasi ini di masa depan? Pastinya mendukung penuh ya Bang untuk bagaimana kedepannya khususnya siswa-siswanya baik itu mau Fauzan mau Sadek dalam pengembangan kegiatan apapun itu. Nah, pastinya pun juga SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini juga bakalan terus menciptakan generasi muda yang terus bakalan mencetak prestasi yang lainnya. Ini kan kalau misalnya Toyota ini kan kegiatan EcoYouth ini kan berkelanjutan. Nah, pastinya dari pihak sekolah bakalan terus mengikuti dan terus berupaya bagaimana mencetak prestasi selanjutnya. Mungkin itu sih kalau yang saya tangkap itu memang dukungan dari SMA itu sangat baik ya sejauh ini karena memang perjalanannya panjang dan apa yang diminta dari pihak penyelenggara itu kan lumayan komplit ya. Jadi sejauh ini untuk dukungan dari SMA itu udah sangat baik sih Bang yang saya tangkap dan saya rasakan. Kemudian dampaknya untuk sekolah SMA Negeri 1 Matauli ini apa setelah menang? Itu pasti luar biasa ya Bang ya karena memang dampaknya satu pastinya menambah deretan prestasi ya untuk SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini itu yang pertama. Yang kedua memang dari awal itu kalau bisa memang kan SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini kan juga lagi banyak angin ya yang berhembus. Nah, dengan adanya kegiatan ini itu kan jadi angin segar untuk SMA ini pun juga oh ternyata tidak hilang
deretan prestasi dari SMA ini gitu. Mhm. Jadi itu sangat membanggakan lah Bang, karena memang kayak prestasi ini bukan prestasi yang kecil gitu. Karena kan bayangkan aja kayak kegiatan ini hanya 3 sekolah dari Sumatera Utara yang mewakilinya di setiap provinsi. Nah, itu pun nggak semua provinsi bisa Join. bisa masuk ke 25 besar ini. Berarti kan menandakan tidak kecil prestasi ini. Iya. Besar, dan itu membawa angin segar untuk deretan prestasi dari SMA Negeri 1 Plus Matauli Pandan ini. Ya, sobat RRI, menangnya SMA Negeri 1 Tapanuli Tengah ya. Matauli Pandan. 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 Menangnya SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini seperti kata Pak Vicky tadi, ini bukan prestasi yang kecil, betul sekali, karena memang kita lihat ya, dari daftar juara yang saya baca, yang dari informasi ini, yang harapan 3 itu dari Manado, yang juara 5 itu dari Mojokerto, kemudian ada 1000 Bukit di harapan Aceh 1 ya. Aceh. Satu. Oke. Juara 3 itu SMA Negeri Bangli di Bali. Di Bali. Kemudian ada SMA Negeri Merauke. Iya, Maroke. Dan kita ya. Kita Kita ada di dong. peringkat pertama. Peringkat pertama. Meskipun saya tidak menemukan ada Taruna Nusantara di situ. Kalian mengalahkan Taruna Nusantara itu. Ini membanggakan sekali untuk pencapaian. Tapi untuk Sadik dan juga si Fauzan, apa arti kemenangan ini bagi kalian? Arti kemenangan dalam Apakah ini setelah ini kita bisa sombong-sombong? enggak boleh. Ini Nggak boleh, nggak awal, boleh. kalau dibilang awal kesuksesan, kalau dibilang ya. Ya, ini Kalau masih awal dibilang nggak boleh permulaan. angkuh, kalau dibilang Ya, kan, kalau dibilang Allah itu memberi suatu kalau dibilang rezeki kepada hambanya, ini rezeki untukmu, apakah engkau angkuh kepada aku atau meninggalkanku, kata gitu. Aduh, ternyata Masya Allah. Fauzan ini juga religius ya. Siap. Setelah itu apa yang dampaknya apa ini bagi kamu, Fauzan? Masih belum selesai itu, belum terjawab. Oh, dampak dari kemenangan saya ini, apalagi saya untuk mendaftar ke Akademi Militer, Mas. Yang dimana itu kan dibilang sertifikat pendukung, kalau dibilang jalur prestasi. Yang harapan saya ingin menjadi panglima besar seperti Pak Faisal Tanjung yang punya SMA Matauli Pandan. Iya. Pembuktian Alasan juga bukti berarti ya, ya. mungkin juga, Mas. Pembuktian. Oke. Untuk Sadik? Poin yang pertama mungkin privilege juga Mas ya, sama juga seperti Fauzan, privilege untuk lanjutan studi sebagai sertifikat pendukung, yakni memasuki jalur prestasi. Yang kedua mungkin saya dapat makna ya Mas ya, yakni yang pertama itu semakin pahit prosesnya maka semakin manis pula hasilnya. Siap. Jadi kami juga ada rencana buat buku atau meluncurkan buku dengan judul 1 menit 1 tahun untuk 7 menit. Oke. Proses penelitian 1 tahun, presentasinya 7 7 menit. menit. Ya, kurang lebih seperti itu Mas. Tapi juaranya seumur hidup. Amin, amin. Mencatat sejarah. Bagi kalian nih dari kacamata pelajar, Ya. apakah yang bisa berprestasi itu cuma kalian doang atau ternyata teman-teman kalian di luar sana bisa juga berprestasi? Pasti dong. Kalau kami lihat, bukan kami aja ya Mas, kalau bilang kawan-kawan kami di luar sana, nggak harus di Matauli Pandan ya Mas, yang dimana mereka pasti bisa menjadi juara juga seperti kami, Ya. asalkan mereka bersungguh-sungguh, seperti kata pepatah bahasa Arab, manjat dah wajah dah Mas. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Ya. Dan dibarengi dengan kerja keras Kerja dong. keras. Ya. Dan usaha. Wajada yang bersungguh-sungguh pasti. Akan mendapat Ya. hasil. Nah, untuk Sadik sendiri nih, Ya Mas. siapa yang punya peran penting, yang orang ya, person yang punya peran penting dalam selama penelitian, selama inovasi-inovasi yang kalian lakukan, siapa yang mensupport kalian itu secara moral, mungkin materi juga? Secara moral mungkin Mas, kalau saya sendiri Mas ya, mungkin Pak Vicky sendiri Mas, sebagai guru pembimbing. Jadi mungkin Bapak ini sudah contoh nih Mas kan dalam pembuatan PowerPoint untuk penjualan nanti. Itu kami ada berapa kali pengulangan. Jadi Bapak itu cuma ngasih poin-poin pentingnya aja yang mana yang mau diselesaikan.
tapi bapak itu nggak mau ngasih, ibaratnya bapak itu nggak mau ngasih umpan, nggak mau ngasih ikannya mas, tapi ngasih pancingnya. Jadi ikan Tapi- itu kami cari sendiri gitu mas. Dan mungkin dari segala materi khususnya pasti pihak sekolah sih mas, karena kami juga ada melakukan kegiatan Genba, yakni pihak Toyotanya ada visit ke Matauli Hmm? untuk melihat secara langsung bagaimana layak nggak produk kami untuk ditayangkan di Jakarta nanti, gitu mas kurang lebih. Datang ya. Iya, Datang. datang. Kayak Toyota. Lamanya kegiatan ini pun karena memang pihak Toyota ini datang ke seluruh 25 besar Iya. ini, seluruh Indonesia, ke Maroke, ke Hmm. mana, ke situ itu semuanya didatangi. Sampai ke Nias, kan salah satu yang masuk dari perwakilan Sumatera Utara kan Nias juga. Nah, kebetulan kayaknya mungkin Sumatera tuh paling terakhir di visit. Iya. Makanya tuh kemarin agak lama jadinya. Dan juga enaknya juga mas ya, bisa dibilang poin plusnya juga kami dalam melakukan penelitian ini, selama kami melakukan penelitian kami juga mendapatkan bisa dibilang dana untuk penelitian tersebut mas. Jadi kami dalam melakukan penelitian tersebut tidak ada melakukan dana spesial pun, Oke. karena tiap-tiap sekolah diberikan dana oleh pihak Toyota sendiri. Hmm. Dan juga untuk ke Jakarta kami juga difasilitasi oleh pihak Toyota, baik itu tiket pesawat, hotel, bahkan Saku. uang saku juga untuk transportasi. Oke. Untuk Fauzan sendiri, siapa orang yang mensupport kamu secara moral dan materi? Untuk secara moral dan materi salah satunya Pak Piki juga mas. Hmm. Yang dimana Pak Piki selalu mensupport kami untuk selalu semangat. Kalau dibilang kalau udah basah nggak sekalian langsung diguyur gitu mas. Iya. Jadi kalian ini kan udah basah, ngapain lagi tanggung-tanggung, langsung mandi kalau kata Pak Piki. Dan selalu yang mensupport saya juga orang tua. Ya, Orang pastinya tua. Orang tua juga nggak pernah lupa juga untuk mensupport saya. Salah satunya mama saya yang selalu mensupport untuk, contohnya saya bilang saya kan juga bimbel salah satunya. Jadi saya bilang, mak saya juga pengen izin nggak bimbel. Yaudah, semua itu kembali kepada kau katanya. Untuk sukses itu untuk kembali kepada kau yang milih jalan hidupmu. Ya. Jadi saya mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Hmm. Kayak Pada dukungan intinya juga- pemerintah juga itu Ya. semuanya. Ya. Sampai kota Sibolga juga Pak Wali Kota juga support kami loh Pak. Hmm. Itu kayak nggak, jangan lupa kayak Stakeholder yang mendukung kami Iya. seperti Bapak Bupati Tapel Tengah, Hmm. Ibu Kadis Tapel Tengah, sama Bapak Wali Kota Sibolga. Hmm. Untuk Pak Vicky sendiri, apakah prestasi ini hanya sebatas ini atau ada ambisi ke depannya yang Matauli bakal berusaha untuk tetap hadir di Toyota Eco Youth? Kalau yang saya bisa tanggapi Pak, pastinya harus berpartisipasi dong itu. Dan kalau bisa mempertahankan nih Pak, karena kan tidak tertutup kemungkinan kita bisa menang lagi kan Pak. Ya, benar Jadi sekali. semaksimal mungkin dari pihak SMA Negeri 1 Matauli Pandan bakalan mengupayakan bagaimana nih prestasi ini tidak mengalami kemunduran. Iya. Jadi kalau bisa tuh ditingkatkan lagi, ataupun seenggaknya harus bisa berprestasi lah masuk 25 besar gitu. Ya, karena kata pepatah itu meraih sesuatu itu gampang, pertahankan yang Ya. Nah, itu. Karena sekali kami ngikut pertama kali langsung juara satu dong. Ya. Jadi itu mempertahankannya Bebannya- agak Iya. ngeri-ngeri juga. Ya, gitu. benar-benar. Oke, tapi nggak apa-apa, walaupun nanti ini perjangan kan harus diulang-ulang gitu kan, bukan menjadi satu garansi bahwasanya kita sudah juara, besok kita juara lagi. Harus Iya. ada determinasi, kerja keras yang harus dilakukan yang selanjutnya dari kalian. Singkat saja, apa yang akan kalian sampaikan ke teman-teman untuk berani seperti kalian? Untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk gagal. Selagi kita masih muda, coba terus, jangan takut gengsi, dan siapapun bisa menjadi apapun. Untuk teman-teman di luar sana, udah nggak saatnya lagi kita bermain-main saatnya. Untuk Ya. sekarang, marilah kita membangun bangsa Indonesia ini untuk kedepannya, untuk di tahun 45, untuk di masa depan. Generasi emas ya. Generasi emas untuk tahun 45. Harapan saya untuk anak-anak muda di luar sana, marilah kita bersungguh-sungguh. Seperti kata pepatah, manjat dah wajadah, yang dimana siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapat. Bang Vicky, Kalau dari saya sendiri pun pasti terus kejar prestasi kalian sekarang mungkin, gimana pun ceritanya kalian masih muda, terus berkarya.
Oke, sampai di sini podcast Pro 2 RRI Sibolga. Terima kasih Sadek, Faujan dan juga Pak Vicky yang sudah hadir. Kita doakan inovasi-inovasi kedepannya tetap kalian lakukan dan kami Amin. ingin dengar kabar-kabar bahagia dari kalian terkait dengan prestasi-prestasi. Kita jumpa lagi di podcast bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oh, di sana. Indonesia is big karena aku